Sampai jumpa kembali para investor saham di pasar modal. Kali ini kita akan membuat men-screening beberapa saham dari 600 lebih saham berdasarkan dari valuasi harganya. Sebagaimana kita ketahui, gejolak ekonomi yang sedang berlangsung di global yang diakibatkan oleh virus corona, dan yang kedua juga diakibatkan oleh perang dagang harga minyak dunia. Itu yang menyebabkan banyak saham-saham berguguran sehingga terbentuklah saham salah harga. Sekarang kita lihat saham apa-apa saja yang saya maksud. Ya. Di sini ada 7 sektor dan 23 saham telah saya pilihkan untuk para investor saham. Yang pertama ada sektor finance, subsektor bank. Di sini saya pilihkan 3 perusahaan bank. Yang pertama Bank Mandiri, yang kedua Bank BRI, yang ketiga Bank BNI. Bank Mandiri 4.380 ini berdasarkan penutupan market di hari Jumat di 4.380, kemudian book value-nya, nilai wajarnya 4.384. Kemudian price book value atau PBV itu harganya, price-nya 1 kali dari book value. Kemudian EPS atau earning per share atau laba keuntungan per lembar sahamnya itu Rp589. Kemudian sebelahnya per price earning ratio 7,44 kali. Ini diperoleh dari harga price 4.380 dibagi dengan harga EPS 589. Kemudian sebelahnya ada ROE, return on equity. Ini diperoleh dari net profit dibagi dengan equity. Jadi sekitar 13,43% pendapatan berbanding dengan equity. Sebelahnya kanan dividen satuan dalam bentuk persen, ini diproyeksikan dari pembagian dividen terakhir dengan harga penutupan 4.380, maka kita prediksi di tahun depan Bank Mandiri akan membagikan hasil sekitar 8,07% dividen. Bagi hasilnya sekitar 8%. Oke, cukup lumayan di atas deposito ya. Kemudian selanjutnya di bawahnya BBRI, BBNI, cara membacanya seperti itu. Kemudian di bawah di sektor yang berbeda, sektor trade service and investment, subsektor trade retail itu ada saham LPPF, RALS, ERA. Ya, LPPF ini Matahari, RALS adalah Ramayana, ERA Phone. LPPF pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 itu di harga 1.480. BP atau book value sekitar 623, jadi price book value-nya 2,38 kali dari harga BP-nya. Jadi harga di market sekarang itu 2,38 kali dari nilai wajarnya. Kemudian kita lihat dari earning per share-nya itu sekitar 487 per lembar. Jadi keuntungan dari perusahaan itu per lembarnya Rp487. Kita lihat sebelah kanan ada per price earning ratio sekitar 3,04 kali. Ini sama seperti Bank Mandiri, diperoleh dari harga yang ada sekarang di market bagi dengan EPS-nya, earning per share, diperoleh 3,04 kali. Sebelahnya lagi ada return on equity. Nah, ini return on equity-nya 78,25%, cukup tinggi sekali ya. Ini diperoleh dari net profit dibanding dengan equity-nya. Jika kita membeli saham ini di harga penutupan hari Jumat kemarin 1.480, artinya diproyeksikan di tahun depan jika kondisi keuntungan masih stabil, kita proyeksikan investor akan memperoleh 22,51% bagi hasil di tahun depan. Ya, ini
di sektor trade and retail ada 3, kemudian di subsektor media ada SCMA. Ini langsung saja kita lihat ke dividen, ini sekitar 5,96%. Ini nanti data ini akan saya bagi ke teman-teman, bisa di-download linknya di deskripsi ya. Nanti saya letak di deskripsi, teman-teman bisa download untuk file ini. File ini sudah otomatis, jadi setiap penutupan harga, setiap penutupan market, teman-teman bisa ganti langsung di price-nya. Teman-teman bisa ganti di sini ya. Kemudian yang semua akan berubah secara otomatis. Ini contoh ya, bagaimana sih cara menghitungnya gitu ya. Ini yang saya contohkan cuman di sektor finance dan subsektor bank. Ini ada 3 perusahaan. Bagaimana sih cara menghitung BP, PBP, EPS, PER, ROE, dan dividen? Gimana sih menghitungnya? Jadi begini ya, ini price ini adalah harga saham diperdagangkan di pasar. Gitu. Harga sahamnya yang terakhir penutupan tanggal 17 adalah sekitar 4.380. Kemudian BP ini ya, BP book value atau nilai buku atau harga wajarnya. Ini kita bisa menghitung dengan rumus equity dibagi jumlah total lembar saham. Ya, itu rumusnya. Kemudian PBP, price book value, sama dengan price harga di market dibagi dengan nilai buku atau book value-nya. EPS bagaimana? Earning per share atau laba per lembar saham sama dengan earning atau pendapatan atau net profit dibagi dengan jumlah total lembar saham atau issued share ya, bahasa Inggrisnya. Kemudian selanjutnya PER, price earning ratio, diperoleh dengan membagikan harga di pasar berbanding dengan earning per share, keuntungan per lembar saham. Yang terakhir ada return on equity, ini diperoleh dari net profit berbanding dengan equity. Ini ya contohnya, ini data dari Bank Mandiri ya. Kita mau menghitung book value, misalnya ini rumusnya equity dibagi dengan issued share. Ini equity-nya kita bisa lihat di sini, equity 204,60 triliun. Kemudian issued share-nya sekitar 46,67 miliar lembar saham. Jadi kita bagikan ya, 204,6 triliun dibagi 46,67 miliar lembar saham, sekitar 4.384. Jadi nilai bukunya atau harga wajarnya Bank Mandiri di 4.384. Price book value-nya, jadi harga di market ya, berapa kali harga book value-nya gitu. Sedangkan penutupan di hari Jumat kemarin 4.380 itu sama dengan kurang lebih satu kali dari harga wajarnya dari book value-nya. Kemudian di earning per share kita bisa lihat net profit dibagi issued share. Nah, kita bisa lihat net profitnya di sini 27,48 triliun dibagi dengan issued share. Jadi 27,48 triliun bagi 46,67 miliar lembar saham sama dengan 589 rupiah. Jadi keuntungannya per lembar saham 589 rupiah. Kemudian selanjutnya per price earning ratio. Price artinya harga di market berbanding dengan earning per share, keuntungan per lembar saham. 4.380 dibagi dengan 589 rupiah, sekitar 7,44 kali. Artinya kalau kita lebih mengerti apa sih 7,44 kali, artinya dalam 7,44 tahun, maka dengan earning per share 589, modal akan kembali 100% di tahun 7,44 kali. Oke, selanjutnya ROE, return on equity. Ini net profit bagi equity. Net profit 27,48 triliun dibagi 204,6 triliun kali 100% sama dengan 13,43%. Jadi pendapatan bersih atau keuntungan bersih itu sekitar 13,43% dari nilai equity-nya.
Oke, saya rasa demikian untuk penjelasan dari saham pilihan berdasarkan analisa valuasi saham. Jadi ya, data saham-saham ini bisa teman-teman peroleh di deskripsi dengan mengklik link. Baiklah teman investor saham, saham pilihan tadi bukanlah sebuah rekomendasi yang harus dibeli, tetapi teman-teman sudah memiliki data dasar emiten mana atau perusahaan mana saja yang memiliki dividen tinggi. Contohnya misalnya ini saham Bank Mandiri dengan dividen 8%, misalnya teman-teman inginnya dividen itu 10%, maka teman-teman tinggal menunggu saja harga Bank Mandiri turun sehingga akan mencapai dividen 10%. Karena ini jika harga naik atau price-nya naik, maka dividennya turun. Atau sebaliknya, jika price atau harga di market ini turun, maka dividennya naik gitu. Makanya ini data-data ini bisa teman-teman download nanti ya, karena ini sudah otomatis. Jadi ketika harga penutupan di pasar, teman-teman entry aja di price ini, maka harga dividennya juga akan berubah. Artinya tinggal teman-teman yang memutuskannya, saham mana yang akan dipertimbangkan untuk investasi dengan melihat dari data valuasi dan dividen yield-nya. Gitu. Tinggal teman-teman aja yang menentukan dividen berapa yang diinginkan. Seandainya dividen yang diinginkan 15% per tahun, dan kemudian di sektor mana. Ketika ingin sektor di perbankan, maka yang bisa dilakukan hanya menunggu harga turun kembali. Tetapi jika teman-teman sudah merasa confident dengan dividen 8%, boleh melakukan pembelian secara bertahap. Misalnya 30% dulu dari portofolio, ketika harga turun dan dividen sudah mencapai 10%, masukkan kembali 30%. Atau kalau sudah confident dengan 10%, ya sudah diinvestasikan dananya di situ. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan coba mengupas bagaimana cara menganalisa saham secara teknikal. Terima kasih.